Rusia menyiapkan penembak jitu dan kerahkan peluncur rudal balistik makin dekat ke perbatasan Ukraina. Tensi di perbatasan Rusia dan Ukraina belum juga turun. Rusia mulai menempatkan peluncur rudal di perbatasan. Rusia juga mengerahkan rudal balistik dan tim penembak jitu dalam latihan yang disebut masih di wilayah sendiri. Namun tidak ada yang bisa menebak para penembak jitu itu makin mendekati zona konflik dan menunggu perintah dari Vladimir Putin. Ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina sudah masuk fase yang sangat berbahaya, walaupun Kremlin menolak klaim akan ada invasi. Video yang muncul menunjukkan peluncur Iskander-M diangkut dengan kereta api menuju perbatasan, kata The Sun. Hal ini terjadi ketika Duta Besar Ukraina untuk Berlin, Andriy Melin, memperingatkan Eropa menghadapi resiko perang besar yang terburuk sejak 1945. Andriy Melin juga menyatakan Ukraina memiliki hak suci untuk membela diri dan kemungkinan serangan yang dilakukan Rusia. Melin juga memohon kepada Jerman untuk memasok negaranya dengan senjata untuk mencegah Rusia menyerang. Sementara itu, latihan penembak jitu Rusia yang melibatkan 100 prajurit diadakan di tempat latihan pada Mavsky, sekitar 37 mil dari perbatasan Ukraina. Pasukan khusus melakukan latihan menggunakan sistem parasut yang dipandu Arbalet 2 dan Malva di wilayah Tambov. Hal ini mengikuti pelatihan tank tembakan langsung di Mulino di wilayah Nizhny Novgorod. Lebih dari 300 prajurit terlibat dalam latihan taktis kasus ini dan sekitar 175.000 tentara Rusia berkumpul di perbatasan. Mereka juga berhadapan dengan pasukan Ukraina yang bersenjata lengkap dengan ribuan tank dan artileri, termasuk senjata paling berbahaya yang dapat menyebabkan banyak korban. Menurut penulis David X di majalah Forbes, senjata Rusia yang paling menyebabkan mimpi buruk bagi Ukraina adalah peluncur roket termobarik TOS-1 yang juga dikenal sebagai Dewa Api. Jika Rusia memutuskan untuk menyerang, peluncur roket ganda TOS-1 akan menjadi alat pertama yang beraksi, di mana peluncur roket termobarik TOS-1 juga akan mengangkat parit dan bunker Ukraina dengan roket yang dipasang dengan hulu ledak termobarik. Proyektil termobarik adalah senjata pemusnah yang sangat berbeda. Melansir 20h.com.vn pada Selasa, senjata ini bekerja berdasarkan prinsip menyebarkan campuran kimia khusus yang menutupi target. Setelah dioperasikan, dia juga segera menciptakan ledakan besar yang membakar bahan kimia dengan kecepatan super cepat. Akibatnya, tercipta ruang hampa di tengah ledakan dan menyebabkan panas membakar yang membuat gelombang kejut menyebar ke segala arah. Cangkang termobarik juga menggunakan udara sebagai bahan bakar. Dia memiliki efek yang sama seperti senjata nuklir tetapi tidak menyebabkan radiasi, kata ahli Lester Grau dan juga Timothy Smith. Karena campuran bahan kimia dan udara dapat menyebar kemana saja, hampir tidak ada cara untuk menghindari kekuatan destruktif ini. Tak terkecuali bagi target yang tersembunyi di parit atau bunker yang dibentengi. Di mana musuh bercokol di benteng atau bunker, peluru termobarik akan menyelesaikan segalanya, kata Grau dan juga Smith. Di mana senjata ini tidak hanya merusak secara teoritis, Rusia biasa mengirimkan sistem TOS-1 untuk berperang di lembah Pansir di Afghanistan pada 1980-an dan di Chechnya pada 2000. Dalam dua perang ini, TOS-1 menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Berkat TOS-1 Rusia, tentara Suriah juga dapat menghentikan kemajuan pemberontakan dan pejuang teroris pro-barat. Sejak 2015, Rusia diyakini telah mengirimkan setidaknya satu kompleks TOS-1 untuk mendukung separatis di Ukraina Timur. Menurut Forbes, kemungkinan besar krunya adalah orang Rusia karena separatis itu tidak memiliki kapasitas untuk mengoperasikan senjata penghancur ini. Lebih dari 6 tahun kemudian, kompleks TOS-1 siap di perbatasan jika Rusia melancarkan serangan. Rentetan peluru termobarik yang ditembakkan dalam kompleks senjata ini juga dapat membuat medan perang di Ukraina tidak dapat dipertahankan. Namun penulis David X juga menekankan kombinasi TOS-1 bukannya dapat kelemahan. Senjata ini memiliki jangkauan hanya sekitar 3.500 meter dengan versi TOS-1 dan 6.000 meter TOS-1A. Jauh lebih sederhana daripada sistem artileri self-propel konvensional. Karena itu mereka mudah menjadi sasaran drone atau senjata anti-tank yang membutuhkan perlindungan khusus.